Bapak Ibu semua, hari ini saya akan bicara tentang mengasihi Tuhan. Tolong tampilkan Yohanes pasal 14. Keadaan lagi sulit. Tuhan ini sudah persiapkan. Dan saya rindu untuk kita baca secara bersama-sama supaya firman ingatkan kita. Yohanes 14 ayat 15. Yang sudah semuanya bangkit berdiri. Yang duduk cuma yang gendong anak kecil. Yang tidak baca berdiri, yang pegang Alkitab berdiri, semua berdiri. Yang anak gendong anak bayi saja yang duduk. Mungkin sakit, kaki sakit kah, tak apa-apa duduk, bisa berdiri. Iya. Yohanes pasal 15 ayat 14. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama 2, 3. Jikalau kamu akan menuruti segala perintahku. Kita baca sekali dengan suara yang nyaring. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, berbahagialah Anda dan saya yang mendengar firman, yang terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua, firman Tuhan hari ini tentang mengasihi Tuhan. Firman terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti seluruh perintahku. Rupanya taat melakukan firman adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Rupanya taat melakukan kehendak Tuhan adalah bukti seseorang hidupnya mengasihi Tuhan. Itu tolak ukurnya. Bagaimana kita mau ukur diri kita ini mengasihi Tuhan? Saya sudah setia taat lakukan firman atau tidak? Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi himpitan godaan sekalipun, saya memutuskan taat atau tidak. Kalau saya konsisten taat, itulah ciri orang yang mengasihi Tuhan. Hidupnya tidak dipengaruhi, keputusannya tidak dipengaruhi. Dia tidak hidup abu-abu. Hari ini taat, besok tidak. Lusa taat, tula tidak. Tapi kalau mau taat satu kali. Kalau mau kacau satu kali. Kalau mau bertobat satu kali. Sapu bapak ada meci baru di pintu ini bilang sama dia panana, dia bertobat. Kalau mau rusak satu kali, jangan setengah-setengah. Kayak saya dulu begitu. Apa dia bilang? Karena dia panana mungkin ada yang mabuk tidak kurang tapi masih merokok, masih kacau-kacau sedikit, langsung dia marah. Kami tuh kalau mau kacau satu kali, jangan tidak jelas kayak begitu. Kalau mau bertobat satu kali. Bapak Ibu semua, taat dalam melakukan firman Tuhan adalah bukti bagaimana seseorang mengasihi Tuhan. Orang yang hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan adalah mereka yang dikatakan hidupnya selalu mengasihi Tuhan. Semua yang ada di dalam Alkitab ini ada dua hal, ada dua rumus untuk memahami kitab suci. Untuk memahami Alkitab ini ada dua hal, yaitu yang pertama ada janji, ada ketaatan dan berkat. Itu saja kuncinya. Perintah dan janji. Perintah dan janji. Dalam memahami Alkitab ini ada dua rumus penting untuk memahami. Terpisah kau baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi semuanya itu cuma dua rumus penting, yaitu perintah dan janji. Cari dahulu kerajaan Allah, itu perintah, harus cari. Dan kebenaran, janjinya semua akan ditambahkan kepadamu, itu janji. Beribadahlah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu, itu janji.
Ada perintah, ada janji. Siapa taat perintah, dia menikmati janji. Siapa berpegang pada perintah, dia melihat janji Tuhan. Siapa hidup dalam ketaatan, dia lihat mujizat Tuhan. Siapa hidup di atas dasar firman Tuhan, Jawawana kaiwarera nih, berdiri di atas firman, dia akan lihat firman, dia akan lihat mujizat. Orang yang mengasihi Tuhan, itu orang yang akan lihat mujizat setiap hari. Orang yang akan lihat pertolongan Tuhan. Orang yang akan kuat di tengah badai. Orang yang dikasihi Tuhan. Saya tidak bisa katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita punya pengalaman bagaimana setia dengan Tuhan, terus kita lihat pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit. Kembali ke keputusan hati, komitmen kita. Keadaan ini sudah susah, ini keadaan lagi sulit ini. Kita mau taat pegang firman atau tidak? Anda di kantor ada godaan, Anda mau taat pegang firman atau Anda mau ikuti godaan-godaan di kantor? Anda di jualan, jangan kira bisnismen itu orang pakai ilmu hitam tinggi. Jangan kira di pasar-pasar ikan tidak pakai ilmu hitam. Jangan kira di pasar-pasar sayur itu orang tidak pakai pelet. Jangan kira di jualan-jualan orang tidak pakai ilmu-ilmu hitam. Jangan kira pejabat tidak ada yang pakai ilmu-ilmu hitam untuk itu. Kita taat mengasihi Tuhan, kita taat pada firman, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam firman, kita harus pegang itu. Beberapa hari kemarin, ya hari Sabtu kemarin, ada satu ibu datang ke saya dengan istri, itu panggil saya, kakak di belakang. Kasih tahu dia punya mimpi, dia lihat Tuhan kasih tunjuk dia satu ayat, Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8. Ada suara yang berkata dan berseru, jawablah aku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ini ayat yang kakak dia lihat. Kakak dia cerita sama saya. Lalu oke, saya dengar. Ayat 7, rumput menjadi kering. Sekarang ada keringin. Panas sampai kalau seandainya hujan, woi ini sudah lebat sekali. Untuk panas jadi ini tidak tumbuh. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafas. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Saya bilang begini, ayat ini bicara tentang, kami biasa pakai ayat ini, hamba Tuhan Gembala, pakai ayat ini khotbah untuk kematian. Rumput yang kita lihat itu mewakili alam semesta, bunga mewakili tumbuhan. Bahkan Alkitab firman Tuhan bilang manusia seperti rumput. Manusia yang hebat, manusia yang gagah, tiba-tiba bisa hilang. Tutup mata, buka mata, kita kaget, siapa kakak dia meninggal. Tong bingung, tong ada kerja sama-sama, tong ada sama bahagia, tong ada sibuk, duduk sampai jam 9 malam. Tiba-tiba begini, jam 4 pagi saya dapat telepon, kakak dia sudah pergi. Manusia itu sama seperti rumput, saat ini bengkar, tapi akan layu pada akhir. Apa yang abadi? Alkitab katakan di sini, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman ini yang kekal. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat pada firman. Firman ini ada dua, firman yang hidup yaitu Yesus Kristus, dan firman yang tertulis yang kita sedang pegang ini. Ini yang kekal. Kalau kita mengasihi Tuhan, pegang pada yang kekal ini, maka kita yang terbatas ini akan dimampukan. Kalau kita taat sama firman yang kekal ini, kita yang tidak mungkin, kita yang terbatas untuk mengasihi, terbatas untuk memaafkan, terbatas untuk melupakan, terbatas untuk mengasihi, tidak kuat untuk lakukan firman. Tapi karena kita pegang firman, kemampuan kita dimampukan oleh kuasa Tuhan.
Jadi kalau orang yang berpegang pada firman, doa belum terkabul, pegang firman terus. Belum dapat kerja, pegang firman terus. Jangan kecewa. Ada tantangan seperti apa, taat pada firman. Hati mau sakit seperti apapun, taat pada firman. Kalau firman bilang mengasihi, mengasihi. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Kalau firman bilang lepaskan pengampunan, pegang itu, lakukan itu. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Kalau firman bilang mengasihi, berbuat baik, setia, beribadah, taat, jauhi dosa, itu ciri orang yang melakukan firman mengasihi Tuhan. Pegang itu. Kalau firman bilang jangan khawatir, kamu lebih berharga daripada bunga bakung, pegang firman itu tanda Anda mengasihi Tuhan. Kalau firman bilang tetaplah berdoa, pegang firman, lakukan itu ciri orang yang mengasihi Tuhan. Kita yang terbatas, tubuh yang terbatas. Kita yang terbatas ini akan dimampukan oleh firman yang kekal. Firman ini kekal. Alkitab katakan dalam Yesaya pasal 41, tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Firman akan kawal kita sampai ke surga. Di takhta pengadilan, itu yang menjadi pembela kita. Ketika buku kehidupan dibuka, Kristus akan menjadi pembela kita. Tuhan akan bilang, tidak, ada banyak pembela, Roh Kudus, api angin, dan firman. Itu pembela kita. Tuhan akan bela kita, Yesus akan bela kita. Tidak, saya sudah tebus dia. Dia sudah mengasihi saya, dia sudah taat pegang firman. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan ini sulit. Jangan buat sesuai kesulitan ekonomi ini membuat kita sampai kita tidak mengasihi Tuhan. Saya sudah lihat dan dulu cerita dengan gembala-gembala, mereka punya cerita ekonomi yang sama, cerita pelayanan. Ada yang bilang jemaat ini sampai mereka bingung, dari gereja yang pantai sampai gereja Arfak sama. Keadaan ekonomi lagi sulit. Pegang kata saya, kesulitan akan semakin tinggi, BBM semakin naik, tekan satu kali itu. Ada kakak tidak peduli. Kakak makan sendiri, ada yang makan sendiri. Tara pusing dengan ibadah apa? Tara pusing dengan uang ini tinggal 20.000 aja, 50.000 aja, nanti sebenarnya itu makan apa? Taruh persembahan untuk apa? Sebentar ini saya mau beli sayur, sebentar saya mau beli ini. Situasi sulit. Orang akan sulit dalam mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Satunya, taat pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Jika Anda di kantor, apa yang Tuhan kehendaki Anda lakukan di situ. Hidup jujur, hidup bersih, setia di situ dalam perkara kecil. Setia di situ. Kalau Tuhan kasih Anda jabatan saat ini, posisi saat ini, staf biasa, tanggung jawab kantor, maka Alkitab katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dikasih perkara. Setia saja di situ. Jangan baru masuk mimpi-mimpi sesuatu yang besar. Lobby cari muka, cari perhatian supaya dapat sana, dapat sini. Tidak boleh. Setia di situ, taat. Ada yang kasih tawaran untuk ambil sana, ambil sini, korupsi sana, korupsi sini. Jangan sapu berkat dari Tuhan. Setia saja dengan sapunya apa yang ada. Sapu keponakan satu di keuangan kabupaten. Dia tolak gaji besar-besar, dia tolak pejabat pun. Pejabat datang parkir, bupati parkir, kontraktor besar-besar datang kasih uang, dia tolak. Biar sudah, samakan yang sapu gaji saja. Siapa dia? Mau marah apa anak? Rudy. Nanti dengar Rudy punya kesaksian hidup. Rudy itu tolak sesuatu yang besar. Orang antar tas dengan uang masuk dalam rumah, dia suruh dong antar. Dia cerita langsung. Mari, itu tanda kita mengasihi Tuhan. Saya duduk cerita dengan satu hamba Tuhan kemarin antar undangan untuk saya. Pendeta Musawapur punya ulang tahun gemat. Dia baru khotbah.
kakak Jimmy Waroy. Kita cerita sampai selesai, saya bilang, saya kutip pernyataan dari kakak William Manggai, pendeta William Manggai di Bali. Dia bilang begini, orang harus mengasihi Tuhan sampai batin ini sakit. Itu baru standar tertinggi mengasihi Tuhan. Contohnya bagaimana? Aduh, saya mau pukul dia, tapi tidak bisa sampai begitu. Dibicara saya sampai hancur sekali. Hancur ini hancur. Tapi datang tanya, Tuhan harus kasih. Ini menangis sampai Tuhan, saya harus lepaskan pengampunan. Ini sakit dong, cerita saya hancur ini. Kau dengar ke sebelah ini, dengar bicara kau di sebelah kamar. Kau lewat begini dong tertawa kau. Tapi kau harus lepaskan pengampunan, kau harus mengasihi, kau harus sabar. Batin ini sakit, itu yang disebut standar tertinggi dalam mengasihi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, tantangan terbesar seseorang dalam mengasihi Tuhan adalah yang pertama, kemanusiaan kita yang berdosa. Ini tantangan terbesar. Apa yang membuat kita sulit dalam mengasihi? Tubuh kita, diri kita ini sudah penuh dengan dosa dari waktu dulu. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini hambatan utama. Ini yang membuat saya tidak lihat tantangan di luar, tapi tantangan dalam diri kita masing-masing. Tubuh yang sudah penuh dengan dosa. Warisan dosa ini yang membuat tantangan. Yang kedua, sifat kedagingan kita. Sifat kedagingan kita itu tantangan terbesar. Karakter ini. Karakter ini. Aduh, kepala batu, keras. Tidak, itu tantangan terbesar Anda untuk menunjukkan diri Anda mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Prinsip-prinsip. Yang kedua, godaan dunia yang kuat. Mungkin di tempat kantor Anda punya teman, mungkin di tempat perkuliahan Anda punya sahabat-sahabat dekat, mungkin di rumah. Godaan-godaan dunia ini bisa menghambat kita dalam mengasihi Tuhan. Tiba-tiba begini, 40.000, toko 40.000, tunggu mati. Mama Osor bilang, Bapak tidak, memang benar itu harga 40.000. Selalu iya, Mama Gembala ini ada paksa ini untuk ke sana. Jangan sampai 40.000 kita masuk begini. Tong ketemu harga 150 di dalam. Sama seperti senyum 5.000, kita masuk ini kita taruh di harga 5.000. Masuk ke dalam, harga 100, 200 ada di dalam. Itu apa, dalam ilmu ekonomi itu trik marketing. Itu trik marketing. Dalam ilmu ekonomi itu trik marketing. Trik marketing itu mereka akan menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat apapun untuk menarik konsumen, menarik perhatian. Trik marketing ini masuk di dalam media sosial, konten. Kalau Anda yang konten-konten, lihat pendeta-pendeta besar seperti yang hebat Melatok, mereka punya layar depan khotbah, mereka punya gambar thumbnail di depan. Mereka akan pakai kalimat-kalimat judul khotbah yang bikin orang penasaran. Padahal contoh mungkin Pak Mel menanggapi Gilbert, padahal dia khotbah itu bukan tentang Gilbert, khotbah itu ada panjang, tapi dia kasih judul tentang itu, orang penasaran. Wih, kayaknya ini kita buka begini, kita dengar khotbah dari awal sampai terakhir. Mungkin dia tanggapi Gilbert ada di terakhir. Jadi itu trik marketing. Seperti begitu. Jadi kalau serba 40.000 jangan kaget, itu trik marketing. Nanti masuk ke dalam ada yang 40.000, tapi masuk ke dalam nanti Anda akan ketemu ada yang 100 di dalam begitu. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan kita, sifat kedagingan kita. Apa itu sifat kedagingan kita? Hawa nafsu. Hawa nafsu bicara bukan tentang seksual. Nafsu makan, nafsu belanja. Nah ini, nafsu kasih habis uang sendiri. Nafsu untuk menikmati. Nafsu itu hasrat untuk menikmati sesuatu untuk diri kita. Itu tantangan terbesar untuk membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Amin. Yang keempat, godaan dunia yang kuat. Dan yang keempat, setan atau iblis. Itu tantangan terbesar seseorang dalam mengasihi Tuhan. Untuk itu, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Orang bisa mengasihi Tuhan, yang pertama, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dia. Kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita mengerti bahwa Allah sudah mengasihi kita. Allah sangat panjang kasih setianya bagi setiap hidup ini. Kalau orang yang menyadari kasih karunia ini,
maka dia punya alasan untuk mengasihi. Ini dan yang kekristenan, letak kekristenan di situ. Mengapa Anda bisa mengasihi? Kalau orang tanya kenapa kau bisa mengasihi saya bikin jahat sama kau. Jangan kasih jawaban yang lain karena saya kasih engkau. Tidak, itu bukan jawaban kekristenan. Bilang karena Tuhan sudah mengasihi saya. Itu jawaban kekristenan. Mengapa kau bisa bantu saya? Itu cerita kau yang rusak baru. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, jadi saya harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada saya. Itu alasan terbesar kenapa seseorang harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, hati ini sudah harus dipenuhi oleh kasih. Orang kalau hidupnya dipengaruhi oleh dendam, amarah, kedagingan, pengaruh dunia, sulit untuk mengasihi Tuhan. Sulit untuk taat pada firman. Amin. Hidup ini harus dipenuhi oleh kasih. Kita harus mengalami kasih karunia Allah, baru bisa mengasihi. Kita tidak cukup dengar tentang kasih, tapi kita harus mengalami kasih Tuhan itu. Tanya orang-orang yang terlepas dari dendam. Mereka sudah punya pengalaman pribadi, mengalami kasih Tuhan, baru mereka bisa mengasihi Tuhan. Kalau orang yang tidak dipenuhi oleh kasih Tuhan, dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Tapi orang yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhanlah yang bisa mengasihi Tuhan. Yang ketiga, hidup ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang membuat kita melahirkan dua roh dalam Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, yang lain sebagainya. Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus itu Tuhan berikan supaya Dia bantu kita lakukan kehendak Tuhan di sorga. Saya ulang lagi. Drum box biasa ada di sini, saya pakai taruh air minum, tapi tidak ada. Nanti kita buat meja kecil di sini, supaya taruh tisu dan taruh air minum. Bapak Ibu semua, Tuhan pergi, Yesus dia pergi. Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan kamu sedih, aku tidak akan meninggalkan kamu. Yesus bilang, saya akan kembali. Maksudnya apa? Dia bukan kembali pada kedatangan Tuhan, dia akan kembali dalam wujud Roh Kudus. Aku akan memberikan seorang penolong, meminta kepada Bapa dan memberikan seorang penolong bagi kamu. Jadi Roh Kudus akan diberikan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu yang memampukan kita. Bimbo taruh tisu saja, taruh tisu sudah, supaya jangan terlalu bergerak. Taruh dulu. Roh Kudus diberikan Tuhan supaya membantu kita. Percayalah bahwa kita mau taat dengan kita mempunyai kekuatan manusia tidak bisa. Kita mau lakukan firman dengan kita punya kedagingan ini tidak bisa. Masalahnya daging dan sifat daging kita ini sudah dipenuhi dosa ketika Adam jatuh dan Hawa. Jadi tidak bisa seseorang berkenan kepada Tuhan dengan usaha kemanusiaannya. Tidak bisa seseorang taat sama Tuhan tanpa Roh Kudus. Tidak bisa. Roh yang membantu kita, Roh yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukan. Mungkin ada yang punya pengalaman melepaskan pengampunan bagi orang lain. Tapi siapa yang bisa kalau Roh Kudus yang bekerja dalam diri Anda dan saya? Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa seseorang bisa mengasihi? Karena firman yang Anda dengar setiap hari. Kalau kita pegang firman, kita dengar firman, firman itu akan mengubah hidup kita. Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur, mendidik orang. Jadi firman itu berubah diri kita, firman itu cermin. Firman yang akan menolong kita, mengoreksi kita, mengubah hidup ini. Amin. Yohanes pasal 16 berkata, pokok anggur yang benar, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Kamu akan melakukan segala sesuatu.
Jadi yang terakhir, mengapa orang bisa mengasihi Tuhan? Dia harus tinggal di dalam Kristus dan firman di dalam dia. Dua hal ini yang sangat penting. Kasih Tuhan, Roh Kudus, dan firman. Kita alami kasih karunia Tuhan. Punya pengalaman. Beberapa orang punya pengalaman disentuh dengan kasih Tuhan. Bisa punya Alkitab ini. Ada narapidana satu punya catatan pokok doa. Narapidana lapas. Pak Pendeta, saya mau pindah agama, tolong bantu doa. Rabu kemarin saya berdoa sampai menangis. Dia nama lengkap pada saya. Dia putus asa, hilang pengharapan. Waktu saya kemarin tanggal 4 kemarin pelayanan di lapas. Stres, dia mau pindah agama. Kita happy-happy, tapi don di dalam itu stres. Mereka sangat bersyukur, pihak lapas sangat bersyukur kita terus setiap bulan pelayanan di sana. Anda tidak hadir, tapi Anda punya dukungan sama doa bagi Bapak Gembala itu sangat penting dalam pelayanan kami di lapas. Bulan depan kita akan masuk lagi. Yang ingin rasa suasana lapas, monggo. Jam 3 sore itu pelayanan. Bapak Ibu semua, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Catatan yang terakhir di sini. 3 hal yang penting yang membuat orang bisa mengasihi Tuhan. Pengalaman pribadi mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memimpin hidup ini. Yang ketiga, lagu Ambai bilang, Joa Wauna Kai Warera. Berdiri atas firman. Pegang firman. Pegang erat apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ada satu firman yang menjadi motivasi, moto ada, pegang itu kuat. Apa itu firman Tuhan yang menjadi moto Anda? Ketika saya kuliah, saya punya lagu yang saya paling senang menyanyi. Ku tahu Bapak, itu kalau tak ada uang, saya menyanyikan di Jakarta itu, saya kuliah tuh. Masalahnya saya ini kuliah kan bukan kuliah jarak jauh seperti yang terjadi. Orang kuliah jarak jauh teologi baru nanti sampai mau dekat-dekat wisuda baru berangkat. Tidak. Saya ini tinggal di asrama sampai 4 tahun betul baru selesai. Jadi pernah makan kucing tahan lapar. Jam 5 pagi pergi pelayanan tidak makan sampai jam 1 malam baru balik. Tidak ada uang sama sekali, pergi ke ATM begini, jalan kaki jauh, baru tiba ke sana begini, belum ada transfer. Aduh, menangis. Harus pergi izin keluar malam diam-diam hanya untuk pergi main musik saja di gereja, ibadah tengah minggu, supaya dapat uang, dapat berkat-berkat mingguan. Cari uang sendiri, bayar kursus musik. Kakak di sini kan tidak konsisten kirim sauan. Mama Eko belum kerja dulu. Sudah, Mama Eko sudah kerja. Ibu sudah. Tapi belum oke. Belum ibu Ben waktu itu. Masih cleaning service, belum PNS maksud saya. Ibu Mama Eko belum PNS. Jadi kekuatan belum kuat. Ibu masih kontrak dulu. Guru kontrak. Tapi Tuhan pelihara saya di Jakarta. Dari lagu itu menguatkan saya. Sampai sekarang saya pegang kuat ayat ini. Lukas 1 ayat 37. Malaikat bilang sama Maria. Maria bilang tidak mungkin. Tapi malaikat yakinkan Maria. Anda dipilih oleh Tuhan. Anda beroleh kasih karunia. Artinya Tuhan pilih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini saya pegang akan kuat. Kalau Anda dan saya dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau yakinkan kita, jangan khawatir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalahnya kalau Tuhan yang pilih Anda, manusia berusaha mencukur Anda bagaimanapun Tuhan yang sudah pilih Anda. Kalau Tuhan tetapkan Anda menikmati berkat ini, orang berusaha mencuri apapun, Tuhan kembali yakinkan Anda harus percaya. Ini seperti Maria, Anda dipilih oleh surga. Jadi Anda harus terima tanggung jawab ini. Maria bilang tidak mungkin, tapi Allah bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Allah turun atas kamu. Yang ketiga, ini khotbah Natal ini saya kasih ulang. Soalnya orang sudah cari dana untuk Natal. Yang ketiga, Elizabeth yang mandul itu saja bisa hamil.
nanti Tuhan akan bilang, kau lihat di sebelah saja Tuhan bisa tolong. Kalau di sana, Yesus dalam perjanjian baru, Yesus bilang, lihatlah bunga bakung di padang, lihatlah burung pipit. Kamu, Anda dan saya lebih berhak. Keadaan sulit apapun, mari mengasihi Tuhan dengan sungguh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali setia, tetap setia. Amin. Haleluya. Mau sakit, mau berat, mau tantangan, mau tarada uang, tetap setia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kira firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari biarlah firman Tuhan, Roh Kudus dan kasih Kristus yang membuat kita sampai kita mampu untuk mengasihi melebihi kemampuan dan kekuatan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami terima. Tuhan berkati.